Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para mahasiswa keperawatan pejuang skripsi. Cukup banyak yang menanyakan hal ini ketika sudah pertengahan skripsinya. Hal yang sering ditanyakan adalah terkait dengan populasi dan sampel penelitian. Dan masalah ini merupakan masalah yang cukup menentukan nantinya apakah penelitian teman-teman bisa dilanjutkan atau tidak. Kenapa saya menggunakan istilah bisa dilanjutkan, bukan bisa dimulai? Karena ketika teman-teman sudah sampai pada pembahasan terkait populasi penelitian atau sampel penelitian, maka artinya teman-teman sudah sampai pada bab 3 atau pada bab yang membahas tentang metodologi penelitian. Dan artinya itu bagian akhir dari proposal penelitian. Jadi ketika kita berbicara tentang populasi penelitian dan sampel penelitian, maka proses dalam pengerjaan skripsinya artinya sudah berada di pertengahan. Seperti itu. Dan ketika ada masalah pada populasi penelitian, ada masalah pada sampel penelitian, maka ini bisa berdampak pada apakah penelitianmu bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi ini merupakan masalah yang cukup krusial. Lalu masalahnya apa saja? Kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh mahasiswa ketika sampai pada bagian metodologi penelitian adalah, Pak, jika populasi penelitian saya lebih dari 1.000, lalu berapa jumlah sampel yang saya gunakan atau apa teknik samplingnya dan bagaimana cara pengambilan sampelnya. Jadi ini adalah pertanyaan yang mengarah pada populasi dan sampel penelitian. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, apabila teman-teman di sini adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan, maka saya sangat menyarankan teman-teman untuk menggunakan dua buku ini sebagai referensi utama. Karena kesalahan pertama mahasiswa dalam memulai dan melaksanakan penelitian adalah kesalahan pada buku yang digunakan. Nah, untuk mahasiswa keperawatan yang paling umum dan yang paling bagus ya untuk digunakan oleh mahasiswa khususnya sarjana keperawatan, itu yang pertama saya menyarankan buku metodologi penelitian ilmu keperawatan oleh Prof. Nur Salam, dan yang kedua adalah buku metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D oleh Prof. Dr. Sugiono. Ya, boleh salah satu atau boleh keduanya. Alangkah baiknya sih mulai dengan buku yang lebih mudah untuk dipahami, yakni metodologi penelitian keperawatan karya Prof. Nur Salam. Jika sudah merasa hatam atau merasa menguasai, baru teman-teman bisa menambah referensi menggunakan buku Prof. Sugiono yang berjudul Metode Penelitian. Nah, salah satu bahasan inti daripada kedua buku ini adalah terkait dengan populasi atau sampel penelitian. Nah, ingat hal sederhana ini, sebenarnya ketika kita berbicara tentang populasi, sampel, ataupun teknik sampling, teman-teman sudah ada banyak buku yang bisa digunakan sebagai referensi. Hanya saja temuan saya ketika menghadapi mahasiswa, terutama saat bimbingan adalah mereka masih tetap bingung teknik sampling itu apa, populasi itu definisi sederhananya apa, sampel itu apa. Jadi saya akan mencoba menjelaskan dengan cara sederhana, terutama dari sudut pandang dosen pembimbing. Karena kebetulan saya juga dosen pembimbing ya untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi mahasiswa keperawatan. Nah, ingat hal sederhana ini. Jika jumlah populasi lebih dari 100, maka gunakan teknik probability sampling atau pengambilan sampel secara acak atau secara random. Itu maksudnya sama. Sebaliknya, jika populasi kurang dari 100, maka gunakan teknik sampling tidak acak atau non-random atau sering disebut dengan non-probability sampling. Nah, di slide ini ada sejenis bagan. Teknik samplingnya secara umum dibagi menjadi dua. Nah, ini saya peroleh dari buku metodologi penelitian karya Dr. Sugiono. Kalau di buku Nur Salam ini tidak dijelaskan secara detail. Jadi untuk sampling sebenarnya saya lebih klik kalau membaca bukunya eh, Prof. Sugiono.
Nah, lalu pertanyaan mendasarnya adalah apa yang dimaksud dengan populasi penelitian dan apa yang dimaksud dengan sampel penelitian. Populasi penelitian adalah jumlah total dari semua subjek penelitian. Subjek ini maksudnya apa? Subjek ini maksudnya apa yang kamu teliti. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi selalu ada subjek ataupun objek. Mau menyebut itu objek bisa, mau menyebut itu subjek bisa. Nah, untuk mempermudah kita gunakan saja satu istilah, yakni subjek penelitian. Misalkan judul skripsimu adalah hubungan kualitas tidur dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Maka yang menjadi subjek penelitian di situ adalah pasien diabetes mellitus. Oke, jadi subjek penelitian ini adalah orang atau apapun yang kamu teliti. Nah, itu maksudnya. Ya, maka populasi ini adalah keseluruhan dari jumlah total subjek penelitian. Jadi kalau tadi subjek penelitiannya adalah DM, misalkan pasien DM-nya ada di desa Konoha, maka yang disebut dengan populasi adalah semua pasien diabetes mellitus yang ada di desa Konoha, semuanya tanpa terkecuali. Oke, bagaimana dengan kriteria inklusi, bagaimana dengan kriteria eksklusi, kita berbicara itu di belakangan saja. Yang terpenting adalah populasi itu merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Oke, nah lalu apa yang dimaksud dengan sampel penelitian? Ada populasi, ada sampel. Populasi duluan baru sampel. Oke, jangan kebalik. Sampel duluan baru populasi itu salah. Populasi duluan baru sampel penelitian. Nah, sampel penelitian ini adalah sebagian atau seluruh dari populasi penelitian. Jadi misalkan jumlah populasi pasien DM yang ada di Desa Konoha tadi adalah 150, bisa jadi sampel penelitiannya hanya 75, mungkin 60, mungkin 90, atau bisa juga 150 sesuai dengan jumlah populasinya dan tergantung pada satu hal, yaitu teknik sampel yang digunakan. Dan inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sejawat ya. Nah, secara sederhana, teknik sampel adalah cara yang digunakan dalam memilih sampel penelitian. Jadi di gambar tersebut teman-teman melihat di bagian populasi itu ada banyak orang. Katakanlah mereka ini adalah pasien diabetes mellitus. Pada populasi jumlahnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ya, saya sampai menghitung gambarnya. Nah, namun ketika itu dijadikan sebagai sampel ternyata tidak semua yang diambil. Yang diambil hanya 4. Jadi kembali lagi pada definisi tadi, eh, kalau populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Kalau sampel adalah sebagian dari subjek penelitian yang diperoleh dari populasi tersebut atau keseluruhan. Kenapa sebagian atau keseluruhan? Karena itu akan tergantung pada teknik sampel yang akan digunakan. Nah, lalu teknik sampel ini apa? Ada banyak ya definisi terkait teknik sampling. Hanya saja kalau teman-teman membaca di buku itu penjelasannya terlalu teoritis sehingga agak susah untuk dipahami dengan mudah. Maka saya sederhanakan. Pokoknya teknik sampling adalah cara yang digunakan dalam peneliti untuk memilih sampel penelitian. Caranya bagaimana? Ada banyak, ya. Jadi ada banyak jenis-jenis teknik sampling yang digunakan. Nah, secara umum teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu pertama teknik probability sampling atau pengambilan sampel secara acak. Kedua, teknik sampling tidak acak atau non-random atau sering disebut sebagai teknik non-probability sampling. Oke, kenapa tadi saya sampaikan materi ini, terutama yang ada di slide ini, saya ambil dari bukunya Metodologi Penelitian Prof. Sugiono, karena nanti yang akan diminta oleh dosen bukan hanya apa alasan kamu menggunakan teknik sampling ini, tetapi yang akan ditanyakan adalah sumbernya diambil dari buku apa, penulisnya siapa. Nah, jadi itu harus jelas agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Bisa jadi teknik sampling yang teman-teman gunakan benar, teman-teman juga bisa menjelaskan, tetapi ketika ditanya bukunya apa, penulisnya siapa, teman-teman ngeblank, kayak nge-freeze gitu, nggak bisa jawab. Nah, jadi nanti dihabisi sama dosennya ya. Nah,
Teknik probability sampling digunakan jika populasi penelitian dalam jumlah yang banyak atau besar. Ya, jadi kalau dia jumlahnya banyak itu pakai probability sampling. Misalkan banyak ini maksudnya berapa? Di atas 100. Ada di buku Nur Salam ada penjelasannya yang metodologi penelitian ilmu keperawatan atau di atas 100. Ya, misalkan 260 atau bahkan 1000. Nah, itu tuh jumlah sampel yang sangat besar atau jumlah populasi yang sangat besar. Maka kalau jumlahnya sebesar itu atau sebanyak itu, teman-teman nggak usah bingung. Simpel aja. Pakai langsung teknik probability sampling. Oke, atau akan diacak secara sederhana atau yang lainnya nanti kita bahas. Namun, apabila jumlah sampelnya kurang dari 100, misalkan 60-an, 30-an, 40-an, 70-an, pokoknya kurang dari 100, bahkan 99, maka gunakan teknik non probability sampling atau pengambilan sampel secara tidak acak, tidak diacak, tidak di random. Nah, itu maksudnya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknik probability sampling. Ini terdiri dari beberapa macam sih ya, beberapa teknik atau pendekatan. Ada simple random sampling, ada proportional stratified random sampling, ada yang disproportionate stratified random sampling. Saya aja agak belibet ya nyebutnya. Dan ada yang area atau cluster sampling. Kalau untuk yang probability sampling sebenarnya paling banyak yang digunakan itu nomor 1 dan nomor 4. Kalau enggak simple random sampling, maka yang sering digunakan adalah area atau cluster sampling. Sering digunakan karena apa? Karena kualitas pengambilan sampelnya dianggap paling bagus. Dan yang kedua adalah mudah dilakukan. Nah, cuman ya saran sederhana dari saya, gunakan teknik sampel random sampling kalau teman-teman memutuskan menggunakan probability sampling. Atau kalau jumlah populasinya pokoknya banyak, katakanlah 200 atau 600, udah nggak usah terlalu banyak mikir. Kayak katanya almarhum Prof. Habibie, yang akan membuat kita lambat melangkah adalah karena kita terlalu lama berpikir. Jadi teman-teman juga harus berani mengambil sikap dan berani mengambil keputusan. Benar atau tidaknya itu nanti berangkat dari revisi dosen. Oke, jadi jangan terlalu berusaha untuk sempurna, terlalu perfect gitu. Kadang-kadang malah mahasiswa itu nggak perfect lagi, tapi saking perfectnya itu jadi perfect gitu. Ya jadi konsulkan aja dulu yang penting sudah sesuai dengan teori sederhana. Karena jumlah sampelnya di atas 100, katakanlah 300 atau 1000 bahkan, berarti saya menggunakan yang tidak acak. Oh, yang acak, sorry. Yang acak atau probability sampling. Nah, selanjutnya tinggal pilih yang mana. Ada 4 pilihannya. Saran pertama adalah teknik simple random sampling gitu. Ini yang paling bagus secara teori dan paling objektif. Metodenya sama seperti teman-teman itu ikut arisan, kemudian dikoncreng, misalkan ada 100 orang gitu. Nah, yang akan mendapatkan arisan per koncreng adalah 10 orang. Nah, diacak keluar 10 orang namanya siapa aja. Nah, itulah yang disebut dengan teknik simple random sampling atau pemilihan sampel dari sebagian populasi yang dilakukan secara acak. Dan ini yang paling bagus secara teori, teman-teman. Ya, jadi gunakanlah simple random sampling. Kalau nggak simple random sampling ya cluster area aja. Nah, penjelasan sederhananya seperti ini. Jadi kalau simple random sampling dilakukan secara acak dan populasinya bersifat homogen. Homogen maksudnya sejenis. Sejenis ini maksudnya apa? Sejenis ini maksudnya misalkan pasien DM tipe 1 ya udah pasien DM tipe 1 aja. Pasien DM tipe 2 ya udah pasien DM tipe 2 aja. Nah, populasi penelitiannya tidak boleh menggunakan pasien yang tidak mengidap penyakit DM. Misalkan yang digunakan adalah populasi DM, tapi dimasukkan juga pasien yang mengalami tuberkulosis. Ya tidak bisa. Karena apa? Karena tidak sama atau tidak setara atau tidak homogen. Jadi harus sama. Homogen itu intinya sama. Sama-sama pasien DM. Nah, gitu ya. Kemudian yang proportionate stratified random sampling ini digunakan jika populasi tidak homogen dan proporsional. Jadi dia tidak sama dan tidak proporsional. Misalkan menggunakan dua
apa ya, dua sumber yang berbeda. Misalkan salah satu sebagian populasinya diambil di daerah desa Konoha. Kemudian populasi selanjutnya diambil di desa Wakanda. Jadi tidak homogen itu maksudnya. Ya, atau menggunakan pasien DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kan beda, walaupun sesama DM, tetapi sifat penelitian itu harus fokus dan spesifik. Nah, kalau DM tipe 1 dicampur dengan DM tipe 2, maka dia tidak sama atau tidak homogen. Disebut dengan heterogen. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi kurang proporsional. Proporsional ini maksudnya kurang apa, Pak? Ya, kurang sesuai dengan karakter penelitian yang teman-teman ingin ambil. Karakter penelitian ini diperoleh dari mana? Dari kriteria inklusi yang teman-teman buat. Kriteria inklusi ini maksudnya apa? Karakteristik subjek yang ingin kamu jadikan sebagai sampel penelitian. Misalkan kriteria inklusinya adalah pasien DM penderita DM tipe 1. Itu yang pertama. Kriteria inklusi kedua adalah pasien DM yang berusia di atas 60 tahun. Terus yang ketiga adalah pasien DM tanpa penyakit komorbid. Nah, itu maksudnya proporsional atau sesuai dengan kriteria yang kamu inginkan. Kalau nggak terlalu proporsional, maka teman-teman boleh menggunakan disproportionate certified random sampling gitu. Ya, makanya saya tidak menyarankan karena agak ribet gitu. Menjelaskannya aja susah, menyebutkannya aja susah, apalagi menjelaskan gitu. Jadi nanti kan teman-teman akan ditanya tuh, teknik sampelmu apa? Kalau teman-teman masih belibetan menyebutkan teknik sampelnya apa, misalkan pas ditanya teknik sampelmu apa, disproper disproportion stratified apa ya, sampling. Nah, maka dosenmu ya akan menganggap kamu tidak menguasai teknik sampling yang kamu gunakan, belum lagi diminta untuk menjelaskan. Teman-teman bisa aja mengatakan, saya gunakan dengan alasan karena jumlah sampel yang ada di populasi kurang proporsional. Nah, oke, penjelasannya bagus, tapi pas ditanya proporsional itu maksudnya apa? Teman-teman bisa menjawab nggak? Belum tentu. Gitu. Jadi yang simpel-simpel aja lah ya, pakai yang simple random sampling aja tinggal diacak gitu, atau pakai cluster sampling atau area sampling. Nah, cluster ini pengelompokan berdasarkan wilayah atau lokasi populasi. Contohnya sering digunakan pada kasus seperti apa, Pak? Misalkan ya, teman-teman akan meneliti eh, pengaruh pemberian ASI terhadap kejadian stunting pada bayi. Nah, populasi penelitiannya berada di beberapa tempat, katakanlah di satu desa. Nah, satu desa kan itu memiliki beberapa posyandu dan posbindu. Misalkan di apa, di RT 1 posbindu A, di RT 2 posbindu B. Nah, jadi kamu akan menetapkan sampel berdasarkan wilayah yang kamu inginkan atau area. Atau misalkan teman-teman memilih untuk pokoknya Pak, saya mau menggunakan semua pasien stunting, semua anak stunting yang ada di desa Konoha. Nah, maka dia masuknya ke satu area, makanya disebut dengan cluster area. Simple. Makanya saya sarankan gitu. Kemudian systematic sampling, teknik ini merupakan modifikasi dari simple random sampling. Keuntungan cara ini lebih mudah dan lebih murah gitu. Sistematis ini lebih apa ya? Dia mirip model pengacakan, tetapi tidak diacak secara murni. Nah, itu maksudnya. Jadi kamu juga masih milih-milih. Ya, pokoknya kalau teman-teman nggak mau ribet ya, pakai simple random sampling atau cluster sampling apabila populasimu di atas 100, apalagi 1000. Harus. Pasien yang paling banyak itu contohnya pasien apa, Pak? Misalkan di satu desa ya, pasien hipertensi itu pasti banyak. Rata-rata di satu desa kalau di Indonesia itu 3000 penderita hipertensi. Nah, DM juga cukup banyak, tapi kalau kita berbicara tentang area desa, ya kurang lebih 100 sampai 150 rata-rata penderita DM di Indonesia di setiap desanya gitu. Ya, jadi ada banyak kemungkinan di mana teman-teman akan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak gitu. Jadi pilihlah simple random sampling atau cluster sampling.
Lalu bagaimana dengan teknik yang lain, yaitu non-probability sampling? Nah, ingat teman-teman menggunakan teknik ini apabila kasusnya jumlah populasi kurang dari 100. Itu harus memenuhi syarat itu. Lalu pertanyaannya adalah, Pak, berapa sih sebaiknya jumlah sampel paling sedikit? Sebenarnya tidak ada acuan pasti, teman-teman. Bahkan saya pernah bertanya secara langsung kepada Prof. Nur Salam yang menulis buku, salah satu buku metodologi penelitian ilmu keperawatan. Beliau mengatakan tidak ada tolak ukur secara pasti. Hanya saja ketika kita berbicara secara minimal, ya sebaiknya di atas 30. Dan intinya adalah semakin banyak jumlah sampel, semakin mendekati populasi jumlahnya, maka semakin bagus penelitian tersebut. Nah, seperti itu. Ya, jadi usahakan sampelnya di atas 30. Dan itu pun masih bisa kita diskusikan dengan dospem. Intinya kalau jumlahnya kurang dari 100 ya pakai non probability sampling. Ada 6 jenis secara umum atau 6 cara, 6 teknik. Nah, yang pertama adalah sampling sistematis, yang kedua adalah sampling kuota atau kuota sampling, yang ketiga adalah sampling insidental atau dikenal juga dengan accidental, purposive sampling, kemudian selanjutnya sampling jenuh. Kadang-kadang juga sampling jenuh ini sering diterjemahkan sebagai total sampling. Dan selanjutnya adalah snowball sampling. Oke, jadi kalau saran saya ya teman-teman ya, gunakanlah teknik insidental atau asidental jika sampelnya adalah pasien rawat jalan dengan jumlah di atas 30. Rawat jalan ini maksudnya seperti apa? Ya pasien yang tidak rawat inap. Jadi misalkan teman-teman penelitiannya di rumah sakit. Nah, kebetulan sampelnya adalah pasien DM yang rawat jalan. Jadi kan mereka ke poli tuh. Nah, itu maksudnya. Ya, nah asidental ini cocok dalam kondisi seperti itu karena apa? Karena asidental ini maksudnya tiba-tiba bertemu dengan sampel penelitian gitu. Tiba-tiba bertemu dengan pasien yang teman-teman jadikan sebagai sampel penelitian. Ya, misalkan pas melakukan penelitian di poli penyakit dalam, itu kan teman-teman kan akan mencari pasien DM misalkan, atau pasien hipertensi. Nah, katakanlah pasien hipertensi lah ya yang teman-teman cari. Nah, di antara pasien-pasien yang lain, kebetulan teman-teman pas duduk ketemu dengan pasien hipertensi, ya udah langsung diambil sebagai sampel penelitian. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi tiba-tiba. Nah, ini paling memungkinkan dan paling mudah dilakukan kalau kalau pengalaman saya. Dan selanjutnya adalah gunakan teknik purposive sampling jika sampelnya sedikit, yaitu kurang dari 20. Karena ada banyak kasus juga teman-teman, misalkan yang menggunakan desain kuasi eksperimental atau desain yang memberikan suatu intervensi, itu kan populasinya nggak harus banyak, tapi ya minimal 30. Cuman katakanlah jumlah sampelnya adalah 15. Maka teman-teman tidak bisa menggunakan teknik sampel yang lain selain purposive sampling. Karena paling ideal yaitu purposive sampling. Bisa aja menggunakan total sampling atau sampling jenuh atau kuota sampling bisa aja, tetapi teman-teman tidak akan memiliki argumentasi yang kuat ketika menjelaskan alasannya kepada dosen pembimbing gitu. Ya jadi pakai aja purposive sampling. Karena memang purposive sampling ini ditujukan untuk sampel penelitian dalam jumlah yang sedikit gitu. Penjelasan singkatnya ada di sini. Ya, jadi purposive sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan yang diinginkan atau dikehendaki oleh peneliti. Jadi kalau teman-teman mau sampelnya cuma 20, nah itu kan sesuai dengan keinginan atau kehendak. Nah, itu maksudnya. Ya, atau teman-teman mau pokoknya sampelnya pasien DM tipe 1, itu sesuai dengan keinginan peneliti gitu. Dan harus sesuai dengan kriteria inklusi yang teman-teman buat. Kemudian konsekutif sampling. Ini juga sering digunakan ya teman-teman. Jadi pemilihan sampel dengan cara berurutan, yaitu penentuan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah responden yang diperlukan terpenuhi gitu. Itu maksudnya. Ya, kriteria ini maksudnya apa, Pak? Kriteria ini maksudnya adalah karakteristik yang peneliti buat
berdasarkan dengan subjek yang peneliti inginkan. Misalkan kayak tadi, mau pasien DM tipe 1 atau DM tipe 2, teman-teman maunya DM tipe 2 misalkan. Tulis di situ sebagai salah satu kriteria inklusi. Kemudian selanjutnya untuk usia, maunya yang usia berapa? Apakah dari bayi sampai lansia atau misalkan maunya hanya lansia aja atau dewasa aja, ditulis rentang usia misalkan 40 sampai 60 tahun. Nah, itu adalah penetapan kriteria atau karakteristik penelitian. Kemudian incidental sampling. Teknik ini untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Sebenarnya ini definisinya agak kurang pas ya. Pokoknya kalau accidental itu diambil dari kata insiden, accident. Ya, maksudnya dadakan. Tiba-tiba ketemu pasien. Nah, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya kuota sampling. Kuota sampling ini adalah teknik sampling yang diambil ya sampai dengan jumlah yang diinginkan. Ini ternyata terbalik ya definisinya antara kuota sampling dengan incidental sampling. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian sampling jenuh. Nah, teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Atau kita sering mengenalnya dengan sebutan total sampling gitu. Jadi misalkan jumlah populasinya adalah 60, maka sampelnya harus 60. Nah, itulah yang dimaksud dengan total sampling atau sampling jenuh. Karena semua jumlah pasien atau subjek penelitian di populasi itu diambil sebagai sampel tanpa terkecuali gitu. Nah, sebenarnya secara teoritis kalau teman-teman menggunakan sampling jenuh atau total sampel, maka teman-teman tidak perlu menulis atau menentukan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi gitu. Kemudian snowball sampling. Ini adalah seperti pengambilan sampel itu seperti gunung salju yang jatuh bergelindingan. Makanya disebut sebagai snowball sampling gitu. Kalau apa ya eh, bola salju jatuh dari sebuah gunung itu kan awalnya kecil. Nah, semakin jatuh dia semakin besar, 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 besar. Nah, snowball sampling itu seperti ini. Jadi awalnya ngambil 2 sampel, ternyata dianggap tidak cukup. Nambah menjadi 4, tidak cukup. Nambah menjadi 6, seterusnya sampai merasa cukup. Nah, itulah yang disebut dengan snowball sampling. Jadi bisa bertambah sesuai dengan eh, kecukupan atau ketidakcukupan pada subjek penelitian. Gitu. Pokoknya kalau nggak mau ribet ya teman-teman ya. Kalau jumlah sampelnya di atas 30 ya udah pakai aja incidental atau accidental sampling. Atau kuota sampling. Itu bagus. Nah, kalau kurang dari 30 katakanlah 15 ya udah pakai purposive sampling. Nah, hanya saja yang perlu saya tekankan di sini teman-teman adalah semakin banyak jumlah sampel maka semakin objektif suatu penelitian. Semakin objektif suatu penelitian, maka semakin dipercaya hasil penelitianmu. Artinya apa? Semua dosen pembimbing ya akan mengarahkan atau meminta teman-teman untuk menggunakan sampel sebanyak mungkin dan mendekati jumlah populasi penelitian. Nah, tugas teman-teman di sini ya tidak beradu argumentasi dengan dosen. Walaupun memang teman-teman memiliki hak untuk itu. Tetapi kalau teman-teman memutuskan untuk beradu argumentasi dengan dosen pembimbing, ego dari dosen teman-teman itu biasanya tinggi. Ya, saya saja sebagai dosen mengakui bahwa ego kami itu cukup tinggi sebagai dosen gitu. Jadi kami kadang-kadang mudah tersinggung, terutama apabila mahasiswa itu ngeyel gitu. Nah, kami lebih senang, lebih suka membantu mahasiswa apabila mahasiswa itu sopan, kemudian mengikuti arahan dospem, kalaupun tidak setuju mahasiswanya tetap meminta pendapat dari dosen terlebih dahulu, kemudian kesimpulan dari dosennya, keputusan dari dosennya akan diikuti. Nah, kalau teman-teman mau lancar, mau aman skripsinya, ya ikuti saran dospem teman-teman. Bahkan walaupun, mohon maaf ya, walaupun kadang-kadang kebanyakan saran dosen itu juga belum tentu semuanya sesuai dengan teori ya. Jangankan antar dosen secara umum ya. Misalkan kan pembimbing 1 dan pembimbing 2 tuh antar pembimbing aja suka berbeda pendapat gitu.
Dan itulah kondisi yang akan menyebabkan mahasiswa seperti berada dalam apa ya, dalam di tengah badai gitu. Jadi mau ngikutin pembimbing A nanti dimarahin sama pembimbing dua, mau ngikutin pembimbing dua nanti pembimbing satu tersinggung. Nah, maka saran saya untuk teman-teman adalah ya tetap jalin hubungan yang baik dengan dosen pembimbingnya. Oke, karena yang akan menentukan teman-teman untuk ACC dan lanjut penelitian sampai selesai itu adalah dospem gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa pinter, ngerasa udah baca banyak buku atau apapun, dan itu meningkatkan ego teman-teman, ditahan, oke? Sesuaikan dengan dosen teman-teman gitu. Kalau dosennya misalkan bisa diajak berdiskusi dan tidak berperan, tidak mudah tersinggung, ya silahkan apa ya, sharing perception gitu. Sifatnya sharing perception bagi pendapat. Misalkan teman-teman, Bapak mohon izin. Sebelumnya kan saya pernah membaca di bukunya Prof. Nur Salam bahwa pada kasus saya lebih cocok menggunakan incidental sampling dibandingkan dengan snowball sampling. Eh, Jika dibolehkan, saya izin untuk menggunakan accidental sampling. Nah, kalau bahasanya seperti itu, walaupun dosennya apa ya merasa tidak diikutin, tapi ya dia egonya tidak akan tersakiti gitu. Jadi pasti sarannya juga akan enak. Ya bisa jadi sarannya, oh ya udah kalau menurutmu seperti itu nggak apa-apa, dilanjutkan saja asalkan sumbernya jelas. Nah biasanya dosen seperti itu. Jadi bagaimana dosen bersikap itu juga tergantung bagaimana mahasiswa itu berkomunikasi. Oke? Ya walaupun tidak semua dosen juga seperti itu sih. Maksud saya ya, saya tidak memungkiri bahwa ada dosen yang menyebalkan dan ada dosen yang baik gitu ya. Makanya rajin sedekah biar diperlancar gitu oleh Tuhan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika jumlah populasinya terlalu banyak, misalkan 1.600 nih, dan tidak mungkin kan untuk dilakukan penelitian dalam waktu yang singkat karena rata-rata teman-teman akan melakukan penelitian ya tidak boleh lebih dari 1 bulan, oke? Tidak boleh lebih dari 1 bulan. Kalau lebih ya secara teori boleh saja, tetapi ketika kita berbicara tentang target, teman-teman harus menyelesaikan proposal selama 3 bulan, kemudian skripsi selama 6 bulan, selama 3 bulan, total adalah 6 bulan. Ya artinya apa? Selama 1 bulan teman-teman harus selesai penelitian sehingga teman-teman bisa segera konsul. Karena nanti ketika setelah konsul ya teman-teman akan ada perbaikan, revisi dan sebagainya gitu kan. Dan biasanya dosen itu revisinya banyak sekali gitu. Jadi semakin cepat penelitian itu selesai semakin bagus gitu ya. Kemudian pertanyaan sebaliknya adalah bagaimana jika jumlah populasi terlalu sedikit, misalkan hanya 12, apakah bisa dilakukan penelitian? Nah, selalu ada jalan keluar atau solusi pada tiap kesulitan dalam menyelesaikan skripsi atau penelitian, teman-teman. Ya, jadi jika populasinya terlalu banyak, maka jumlahnya bisa kita kurangi dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Salah satunya adalah rumus Lovin. Selain Lovin, ada banyak sih ya, Lamessio dan yang lainnya. Ada di buku Sopiudin Dahlan, gitu. Nah, cuman yang paling simpel dan mudah dipahami adalah rumus Lovin. Kemudian, jika jumlah populasi terlalu sedikit, ya mahasiswa bisa memperluas area atau lokasi penelitian. Jadi misalkan teman-teman mengambil penelitian berkaitan dengan pasien DM di Desa Konoha. Nah, ternyata setelah dilakukan studi pendahuluan, jumlah populasi pasien DM itu ternyata 60, cukup besar. Tetapi ketika teman-teman menyampaikan kepada dosen pembimbing, dosennya minta harus di atas 100. Maka yang teman-teman bisa lakukan adalah bukan mengganti lokasi atau bukan mengganti judul. Jangan terlalu gegabah ya teman-teman ya. Yang bisa teman-teman lakukan adalah memperluas area. Jadi yang awalnya teman-teman menggunakan satu desa, ya ganti menjadi satu kecamatan. Maka secara otomatis jumlah pasien DM yang ada dalam kecamatan tersebut akan bertambah jumlahnya dibandingkan dengan yang ada di satu desa. Kalau satu desa katakanlah jumlahnya adalah 60 pasien DM. Tapi kalau menggunakan kecamatan, kecamatan kan terdiri dari beberapa desa. Nah, desa satu
60 desa yang kedua, 40 desa yang ketiga, 30. Ditotalkan ya jumlahnya di atas 100. Nah, jadi tinggal menggeser sudut pandang aja, pola pikir aja. Solusinya udah ketemu. Nah, lalu bagaimana dengan masalah-masalah lainnya? Akan panjang jika dibahas, jadi nanti akan saya bahas lebih lengkap pada materi selanjutnya. Ya, jadi teman-teman, seperti itu pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, jangan sungkan untuk komentar di kolom komentar. Ya, semoga semuanya dimudahkan segala urusannya, terutama yang berkaitan dengan kuliah ataupun kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya dan salam sehat jiwa.